Jadi bedanya kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu wajib dipenuhi. Contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan itu makanan, sandang pakaian, terus papan tempat tinggal. Tapi lapar kalau dipenuhin bakalan jadi kenyang. Tapi kalau keinginan, contohnya mau belanja, mau planet, nonton film, kalau keinginan asal dipenuhin begitu aja, nanti nggak kenyang-kenyang, nggak puas-puas keinginan planetnya, nggak puas-puas kalau dipenuhin. Tapi kalau kebutuhan dipenuhin, misalkan makan di saat lapar, ntar lama-lama bakal kenyang. Sedangkan kalau keinginan itu dipenuhin, asal dipenuhin begitu aja, ntar nggak bakalan puas, nggak begitu puas, pelenin tuh, Bay. Daripada terus kalau nggak puas-puas gimana? Ada baiknya kita tuh dicegah. Dan bahasa Arabnya keinginan itu adalah al-hawa, yang jamaknya ahwa. Dibilangin wala tapi yang ahwa ahum, apalagi kan al-hawa itu sebagai Tuhan. Apa-apa diturutin, apa-apa diturutin. Jadi dalam saum Ramadan, puasa di orang umum awam, di orang awam, puasa itu nahan lapar dan haus. Itu kan menurut orang awam. Tapi kalau puasa untuk orang-orang beriman, benar-benar beriman, itu puasa nggak hanya nahan lapar, nahan haus, akan tetapi nahan hawa nafsu, menahan keinginan. Puasa tidak hanya menahan kebutuhan, jadi puasa tidak hanya menahan kebutuhan, tapi juga menahan keinginan dan melatih diri kita untuk menahan keinginan. Kebutuhan emang wajib dipenuhi, tapi harus ada harus ada waktu, harus sesuai dengan waktu. Kebutuhan kebutuhan emang harus dipenuhi, akan tetapi harus sesuai dengan waktunya. Makan diperbolehkan pada saat maghrib. Jadi kalau kebutuhan wajib dipenuhi, kalau keinginan itu bisa ditunda. Keinginan boleh dipenuhi, asalkan kebutuhan kebutuhan itu prior. Jadi plannya, betenulas kebutuhan keinginan boleh dipenuhi, asalkan kebutuhan yang pertama. Begitu juga dengan boleh melakukan yang sunnah, asalkan asalkan wajib itu yang pertama. Wajib itu harus didahului dengan wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Begitu juga dengan kebutuhan itu harus dipenuhi terlebih dahulu daripada keinginan. Terus yang primer itu
didahulu di yang primer itu pangan sandang papan itu harus dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan dengan yang sekunder. Dan yang sekunder itu didahulukan daripada yang tersier dan sebagai produknya. Jadi intinya kebutuhan wajib dipenuhi daripada keinginan. Kalau keinginan bisa ditunda, kenapa kebutuhan tidak? Jadi jadi kalau saum Ramadan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu puasanya orang-orang awam. Tapi kalau puasa khusus, puasa orang-orang khusus, orang-orang mukmin yang khusus, yang benar-benar pledo banget yang pledo banget keimanannya, itu puasa tidak hanya menahan kebutuhan, tapi juga menahan keinginan. Jadi kalau kita melakukan ibadah saum, tapi tapi kita malah berbuat maksiat, nanti yang ada lapar dan haus doang yang didapat lainnya ya. Kalau kita melakukan ibadah saum, tapi kita berbuat maksiat, nanti yang ada lapar dan haus doang yang didapat, capek doang. Begitu juga dengan kita melakukan ibadah itu kalau bukan karena Allah, kalau karena ingin dipuji, ntar yang ada kita itu capek doang. Berarti kita capek-capek melakukan ibadah, tapi bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ya udah capek doang dapetnya. Sama aja dong kita capek-capek ngumpulin harta sampai meninggal dunia. Terus meninggalnya di kuburan, terus masuk ke kuburan. Terus malaikat mungkar dan nakir itu bertanya, Man Rabbuka? Terus gimana cara ngejawabnya? Tapi akhirat lain ceritanya. Meninggal tuh berpulang ke rahmatullah. Berpulang ke rahmatullah. Rahmat Allah. Jadi kalau di dunia itu kita main-main. Kita berpledo-pledo di dunia ini. Nanti sampai kita meninggal, kita kita pasti menghadap ke Tuhan semesta alam yang menciptakan kita. Kita pasti menghadap pada akhirat kelak. Tapi bekal yang dibutuhkan itu bukan harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik bekal itu inna khairasati takwa. Takwa bukan harta, bukan ngumpulin harta. Sabar itu sabar itu juga bagian dari takwa.